Yang kita khawatirkan, yang tadinya lumpuh ini hanya sementara, bisa menjadi lumpuh secara permanen di perekonomian kita, di teman-teman UMKM kita, dan dunia usaha lainnya. Memang kalau kita lihat, kalau di dunia usaha ini, memang makin panjang COVID-19 ini, tekanannya terhadap dunia usaha itu semakin besar. Dan kalau terutama kepada teman-teman UMKM kita, kalau di tahun 98 UMKM adalah ujung tombak kita keluar dari tekanan ini, justru di 2020 ini teman-teman UKM malah yang justru berdampak paling besar. Dan ini COVID-19 ini tidak mengenal tidak ada diskriminasi, semuanya terkena, mau yang tua, muda, tinggi, yang kecil, yang besar, semuanya terkena. Dan ini juga sama di dunia usaha, semuanya hampir terkena, walaupun tentunya masih ada beberapa bidang usaha yang tetap berjalan dengan baik ya, seperti industri rokok, industri telekomunikasi, logistik, tower, BTS, itu tentunya masih bisa berjalan dengan baik. Nah, memang tapi sekarang memang kita ini memasuki masa yang ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Kita belum tahu secara pasti kapan COVID-19 ini akan berakhir, sehingga memang kita harus berjalan berdampingan dengan COVID-19 ini, dengan tentunya akan berdampak terhadap kebiasaan kita sehari-hari, juga terhadap dunia usaha. Kalau boleh saya sampaikan sedikit, bahwa memang kalau dilihat, mungkin mohon maaf Bu Ida, saya mendapat update juga dari dunia usaha, terutama dari teman-teman asosiasi. Kebetulan di Kadin itu ada 200 asosiasi dan industri. Mungkin angka kami sedikit berbeda dengan Kementerian Tenaga Kerja, karena Kementerian Tenaga Kerja ini angkanya lebih ke by name by address. Kalau saya hanya dapat update bahwa angkanya ini makin lama makin tinggi yang dirumahkan dan di PHK, walaupun 90% itu di statusnya itu lebih banyak dirumahkan daripada di PHK, dan angkanya kami sudah menembus angka sampai 6 juta orang. Contohnya saja, misalnya dari API, Asosiasi Pertekstila Indonesia, menyampaikan ada 2,1 juta orang, Organda menyampaikan 1,4 juta orang, PHRI perhotelan menyampaikan sampai 430.000 orang, Alas Kaki menyampaikan sampai 500.000 orang, dan yang lain-lain. Nah, karena kalau dilihat memang semuanya tuh terdampak. Perhotelan contohnya udah ada 2.000 hotel lebih yang tutup dan melaporkan. Dan justru kebanyakan di daerah Jawa Barat. Padahal kita tahu perhotelan banyak di daerah Bali. Jadi mereka banyak juga yang tidak melaporkan walaupun mereka sudah tutup. Kemudian Gaikindo itu industri asosiasi mobil, kendaraan motor, menyampaikan target bisa jual tadinya 1,1 juta kendaraan, ternyata menyampaikan bisa jual 400.000 kendaraan saja sudah sangat baik, karena di bulan April ini penurunannya sampai dengan 90% dari penjualan mereka. Kemudian industri juga mengalami penurunan 50%, dan kalau Hipindo itu retail menyampaikan mall ini tutup sampai 96-97% mall yang sudah tutup pada saat PSBB, walaupun sekarang secara berlahan sudah mulai dibuka lagi. Nah, sedangkan kalau berdasarkan dari Kementerian Keuangan, kalau memang yang dirumahkan dari PHK lebih dari 5,2 juta orang, maka kita memasuki masa perekonomian sangat berat. Dan kalau kita lihat juga angkanya tadi seperti disampaikan oleh Pak Luhut, baik dari banyak seperti Bank Dunia, OECD, AMF menyatakan semua itu minusnya makin lama makin besar. Dan kalau kita lihat di Indonesia, kalau berdasarkan Kementerian Keuangan ini, kalau skenario sangat berat, berarti pertumbuhan kita akan minus di 0,4% sampai 1%. Nah, kalau kita lihat memang tekanan ini menjadi sangat besar
dan diperlukanlah dalam hal ini tentunya kebersamaan dan juga kehadiran dan bantuan dari pemerintah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Luhut, oleh Bu Ida dan juga oleh Kepala BKPM Adinda Bahlil, langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan kita pun mengapresiasi langkah-langkah itu. Tetapi memang yang kita lihat adalah satu di masalah implementasi yang masih sangat kurang yang kita lihat dan kita rasakan. Ini juga inline dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kalau kita lihat dalam rapat Bapak Presiden, karena contohnya saja dari program stimulus UMKM yang kurang lebih 120 yang baru turun itu baru 0,0% untuk UMKM, 0,06%, berarti itu kan di bawah 0,1%. Untuk kesehatan baru turun 1,5%. Insentif usaha baru turun 6,8%. Korporasi dunia usaha yang turun baru 0%, jadi belum ada yang turun sama sekali. Dan KL dan Pemda itu baru turun di 3,6%. Jadi kalau kita lihat programnya sudah baik, tetapi kembali lagi implementasinya ini yang masih sangat-sangat lambat, yang berdampak makin panjangnya ke tekanan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sosial, jaminan pengamanan sosial relatif lebih sudah baik, itu pun masih di level 28,6%. Jadi ini juga yang kita selalu suarakan kepada pemerintah, tolong program yang sudah sangat baik ini, implementasinya ini harus benar-benar bisa dijalankan secara cepat, karena tekanan terhadap perekonomian ini yang relatif dalam jangka waktu yang singkat, tetapi tekanannya sangat-sangat besar. Kita juga, saya mau kasih contoh juga adalah dari segi dunia keuangan. Keuangan kita 80% itu adalah perbankan. Menurut data dari OJK bahwa yang total pinjaman perbankan kepada pihak ketiga kurang lebih itu 5.700 triliun. Dengan ada dolarnya 14%, biar gampang kita hitungnya 6.000 triliun. Nah, dari 6.000 triliun itu ternyata 25% atau hampir 1.500 triliun sudah meminta proses restrukturisasi ke banknya. Dari angka itu yang sudah direstrukturisasi per 15 Juni kemarin berdasarkan angka OJK adalah 655 triliun itu sudah direstrukturisasi. 655 triliun. Dan dari angka tersebut masih juga ada multifinance atau pembiayaan 100 triliun lebih yang direstrukturisasi. Dan dari total itu 50% dari total pinjaman yang diberikan UMKM sudah meminta untuk direstrukturisasi. Jadi total pinjaman UMKM ke perbankan itu 1.090 triliun. Sudah 560 triliun lebih yang sudah meminta untuk direstrukturisasi. Berarti ini angkanya 50% dari teman-teman UMKM kita ini sudah bilang lumpuh atau setengah lumpuh. Nah, tentunya melihat begitu dahsyatnya akibat dari COVID-19 ini, implementasi menjadi hal yang sangat penting dan sangat kunci dalam hal ini. Kita harapkan tentunya setelah proses restrukturisasi ini berjalan, untuk menjadi lebih optimal untuk kita bisa melangkah lagi, diperlukan adalah modal kerja dari pihak perbankan. Nah, modal kerja ini menjadi hal yang sangat penting terutama untuk teman-teman usaha kecil menengah kita, karena mereka relatif nafasnya ini lebih pendek daripada para pengusaha menengah atau pengusaha yang lebih besar. Nah, bantuan kepada UMKM ini harus segera diberikan dengan cepat. Karena kalau angka stimulus UMKM baru turun 0,06%, yang kita khawatirkan yang tadinya lumpuh ini hanya sementara bisa menjadi lumpuh secara permanen di perekonomian kita, di teman-teman UMKM kita dan dunia usaha lainnya. Nah, oleh sebab itu, tapi kembali lagi ya kita harus tetap
pandangan positif dan beradaptasi, berkreatif, berinovasi dalam hal kita menghadapi COVID-19 ini.